Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa imanan thabita wa yaqinan rasikha وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. أما بعد, santri-santri Reva Al-Islami Hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga antum semua. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun secara online, tidak bertatap muka secara langsung. Semoga tidak menyurutkan niat kita dalam menggali sejarah suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap memakai kitab Khulasatun Nuril Yakin yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Pada kelas 7 yang lalu kita sudah menamatkan satu bagian dari kitab tersebut, yaitu Ad-Daurul Awal. Bagian yang pertama sudah kita tamatkan, dan di kelas yang ke-8 ini kita memasuki bagian kedua dari buku ini, yaitu Ad-Daurus Tsani, yaitu bagian yang kedua yang akan membahas tentang min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz akan membacakan kepada antum semua, ya, bagian kedua dari buku Khulasan Nurul Yakin ini. Bad'u Nuzulil Wahyi, yaitu pembahasan tentang Bad'u Nuzulil Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Bad'u permulaan, nuzuli turunnya, al-wahyi wahyu. Lamma balagha al-arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila al-haqqi bi'iznihi wa sirajan munira. Lamma tatkala, balagha telah mencapai, al-arba'ina 40, min umrihi dari usia beliau. Ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Ba'athahu telah mengutushu beliau, yaitu telah mengutus Nabi Muhammad. Siapa yang mengutus? Allahu Allah. Sebagai apa? Diutus sebagai apa? Basyiran, yaitu sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi kabar peringatan. Jadi tugas pertamanya diutus adalah basyiran, memberi kabar gembira, ya, wa nadhiran, dan yang kedua adalah pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh bahwa Allah menyiapkan surga nanti di akhirat. Dan nadhiran, pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, yang tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang menentang dakwah beliau. Allah menyediakan neraka. Wada'iyan ilal haqqi bi'iznihi wa sirajan munira. Wada'iyan, dan tugas yang ketiga di balik diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah da'iyan, sebagai seorang dai, pendakwah atau penyeru, ilal haqqi, kepada jalan kebenaran, biiznihi, dengan izin Allah. Wasirajan, dan fungsi yang keempat adalah sirajan, sebagai cahaya atau sebagai pelita, munira, yang menerangi. Tentunya kita di dalam kehidupan ini memerlukan orang yang menyeru kepada kebenaran sebagai pemimpin. Kemudian kita juga memerlukan cahaya yang menerangi perjalanan itu. Dan tugas ini ya ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad budi al-wahyu bir-ru'ya as-sadiqah. Ya, wa qad budi al-wahyu bir-ru'ya as-sadiqah. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqadhatihi.
Wa qad dan sungguh budi al-wahyu dimulai wahyu itu dengan apa? Birru'yas shadiqah, dengan mimpi yang nyata. Jadi wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang tiba-tiba atau neko-neko, tetapi ada tanda-tandanya, ada permulaannya. Sebagaimana hujan ada tanda-tandanya berupa mendung ya, kemudian gerimis baru turun hujan, maka wahyu pun begitu, ada permulaannya. Nah, permulaan wahyu itu dimulai dengan ar-ru'ya as-shadiqah, yaitu mimpi yang menjadi nyata. Bagaimana itu? Yaitu fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Dan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yara, tidak melihat, syai'an, sesuatu pun, fi naumihi, pada waktu beliau tertidur, pada waktu beliau tidur, illa, melainkan tahaqqaqa, menjadi nyata, fi yaqdhatihi, ketika beliau terjaga. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, beliau bermimpi melihat sesuatu, dan ketika beliau terbangun, beliau menyaksikan bahwa apa yang dilihatnya dalam mimpi itu menjadi kenyataan. Ini merupakan awal permulaan wahyu. Thumma nazala alaihi ruhul aminu Jibrilu wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'in. Kemudian nazala alaihi, turun alaihi kepada Rasulullah Muhammad ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Di sini adalah Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'in, dan beliau yata'abbadu, sedang beribadah, fi ghari Hira'in, di gua Hira. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati usia 40 tahun, ada yang mengatakan usia 37 tahun, Rasulullah sudah mulai menyendiri di gua Hira. Apa yang melatar belakangi kegiatan penyendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Hira ini? Yang pertama adalah beliau tidak lagi senang terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di tengah kaumnya, orang-orang Quraisy. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyelisihi fitrah ketuhanan, di mana didapati di tengah-tengah orang-orang Quraisy, ya, kaum-kaum yang menyembah selain Allah, menyembah berhala. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu terdapat banyak sekali berhala. Mereka menyembelih hewan diperuntukkan untuk berhala-berhala itu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di tengah mereka juga banyak sekali orang-orang yang suka mabuk, meminum khamar, bahkan ya memperbudak manusia seenak mereka sendiri. Yang kuat menindas yang lemah, dan yang lemah semakin tertindas. Fenomena ini membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertolak belakang terhadap fitrah manusia, sehingga Rasulullah memilih untuk uzlah atau menyendiri di gua Hira. Gua Hira sendiri adalah gua yang kecil, ya. Kita tidak bisa membayangkan bahwa gua yang ada pada pembahasan kita ini, gua Hira ini seperti gua Maharani yang memiliki rongga yang lebar, kemudian kedalaman yang sangat dalam, sehingga ketika kita melihat dari mulut gua tidak bisa melihat apa-apa, tidak. Tapi yang dimaksud dengan ghar di sini adalah gua kecil, ya, yaitu celah di antara bebatuan di sebuah gunung, yang mana apabila kita melihat dari mulut gua itu, semua yang ada di dalam gua itu terlihat. Ini namanya ghar. Dan ghar Hira ini terletak di Jabal Nur, kurang lebih letaknya itu 2 mil dari kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai dari usia 37 tahun itu menyendiri di gua Hira ini dalam rangka beribadah. Beribadah menurut ajaran apa? Yaitu menurut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ala millati abina Ibrahim hanifa, yaitu melalui tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memang sangat jarang sekali dijumpai di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Bukan berarti tidak ada sebagian orang yang masih menjalankan sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Wa'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqima wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawimi. Nah, ketika Rasulullah mencapai usia 40 tahun, kemudian turunlah Jibril di Gua Hira itu dengan membawa wahyu. Selain membawa wahyu tentunya yang kita kenal adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Selain membawa wahyu ayat 1 sampai ayat 5 dari surah Al-Alaq itu, Jibril juga memberikan pengajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa'allamahu kaifa yahdin nasas siratal mustaqima. Wa'allamahu, dan Jibril memberikan pengajaran kepada Rasulullah Muhammad kaifa yahdin nasa, bagaimana memberikan petunjuk kepada manusia. Memberikan petunjuk kepada apa? Kepada as-siratal mustaqima, kepada jalan yang lurus. Kemudian wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawimi, dan juga membimbing atau menunjukkan manusia, memimpin manusia untuk ittiba', mengikuti ad-din, agama al-qawimi yang benar. Ini adalah pembahasan tentang pelajaran kita di bagian kedua dari Khulasa Nurul Yakin, yaitu Bad'u Nuzil Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Kesimpulan dari pelajaran kita kali ini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Dan kenapa kok usia 40 tahun? Usia 40 tahun ini merupakan usia kematangan seorang manusia. Dan nabi-nabi diutus kebanyakan ketika berusia 40 tahun ini, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri termaktub usia 40 tahun ini dalam doa Nabi Sulaiman di dalam surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tatkala telah mencapai usia 40 tahun, Nabi Sulaiman berdoanya tadi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya ila akhir. Jadi usia 40 tahun ini adalah usia ketika manusia itu matang secara fisik, matang juga secara pemikiran. Dan tugas Rasulullah sebagai utusan Allah itu adalah basyiron, pemberi kabar gembira, wa nadhiron, dan pemberi kabar peringatan, dan juga da'iyan, sebagai penyeru kepada kebenaran, dan yang terakhir adalah sirajam munira, yaitu pelita yang menerangi. Kemudian permulaan wahyu itu datangnya tidak tiba-tiba, akan tetapi ada pendahuluan, dan pendahuluannya itu berupa mimpi yang menjadi nyata. Rasulullah SAW sebelum menerima Jibril, menerima wahyu dari Jibril, Rasulullah mendapatkan ketika tertidur bermimpi, dan ketika terbangun mimpi itu menjadi nyata. Dan pada satu malam di Gua Hira, Jibril turun ketika Rasulullah genap berusia 40 tahun, membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tidak hanya itu saja, Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW kaifiyah, tata cara atau metode yang akan digunakan oleh Nabi dalam berdakwah. Bagaimana memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus dan membimbing mereka untuk mengikuti agama yang benar. Jadi tata caranya langsung diajarkan oleh Jibril, kontennya juga langsung diajarkan oleh Jibril, dan Jibril menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jibril disebut di sini Ar-Ruhul Amin, yang dapat dipercaya. Kurang lebih itu santri-santriku yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semua dan keluarga di rumah. Kita cukupkan pembahasan kita mengenai sebagian dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa permulaan turunnya wahyu. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang bermanfaat, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat,
dan kita semakin cinta kepada Nabi kita dan semakin menteladani sosok Nabi kita. Kita tutup dengan bacaan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.